Ini rekan-rekan waria itu waktu mereka muda pun sudah masuk kelompok rawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng. Sahabat-sahabat geng Nusantara, ketemu lagi dengan saya Fikri yang selalu di channel kolaborasi Kopi Lagu Buku Obrolan Sana Sini. Biasanya saya ditemani oleh Mas Joko, teman saya ada namanya Joko. Tapi sering kita bikin video seperti ini, bikin channel kayak gini, konten yang bersangkutan cedera. Jadi nggak bisa hadir di dalam acara-acara ini. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Sabto Widi ya, dari Erat ya Mas. Jadi salam dengan teman-teman geng dulu Mas Sabto. Selamat siang teman-teman semuanya. Gak usah pakai selamat siang, nggak apa-apa, kok selamat ketemu lagi. Salam. Salam. Ketemu. Saya Sabto Widi dari Erat Indonesia. Erat apa itu Mas Widi? Elderly Rights Advocacy and Treatment. Oke, kira-kira inilah perlindungan pemberdayaan dan perlindungan hak-hak lansia. Dan juga Mas Komeng. Halo. Saya Komeng. Dari Erat juga ya? Supporting system. Atau dari Erat atau dari apa renggangnya? Dari renggangnya. Dari renggangnya. Ada ini gini, geng, kita akan ngobrol terkait dengan salah satu aktivitas yang salah satu fokus di dalam kerja-kerja pemberdayaan dan perlindungan hak-hak lansia ini dengan teman-teman ini, tapi pada segmen lansia waria, ya. Nah, ini menarik buat kita ya, buat saya terutama menariknya karena tidak banyak ya, masyarakat atau tidak banyak lembaga yang baik individu maupun kolektif ini yang fokus atau pada isu ini ya. Kita tahu misalnya di dalam masyarakat kita sendiri isu terkait dengan eksistensi waria di dalam konteks sosial yang lebih luas itu dianggap sebagai kelompok yang devian ya, berbeda dengan misalnya, dan dianggap sebagai orang yang abnormal ya, tidak normal di dalam kehidupan sosial ya. Sehingga ada banyak stigma terkait dengan waria ini. Bahkan misalnya mungkin ya hampir semua kelompok keyakinan agama itu melihat komunitas waria itu sebagai komunitas yang dianggap keluar dari takdir penciptaannya sebagai manusia. Tetapi kita hari ini kita tidak berbicara terkait dengan aspek-aspek yang sifatnya doktrinal di dalam keagamaan dan keyakinan kita, karena saya kira biarlah hal yang terkait dengan keyakinan ini, terkait dengan hal doktrinal soal waria ini itu menjadi urusannya mereka yang lebih mengerti tentang agama ya, mereka yang lebih mengerti tentang itu. Karena dalam channel ini kita lebih banyak nanti akan berbicara tentang waria itu sebagai manusia. Artinya orang yang juga memiliki perasaan, memiliki keinginan, memiliki cita-cita, insting yang sama semua dengan kita.
di dalam konteks misalnya berbangsa dan bernegara kita hari ini pun mereka adalah warga negara yang harus kita katakan memiliki hak yang sama dengan kita. Kalau misalnya di dalam semangat Undang-Undang Dasar 45 negara punya berkewajiban untuk melindungi warga negaranya, maka itu termasuk di dalam perlindungan itu tidak hanya laki-laki dan perempuan yang dalam konteks sosiologi kita itu dianggap sebagai orang normal, tetapi sesungguhnya waria juga menjadi bagian yang harus kita anggap warga negara yang juga punya hak yang sama dengan kita untuk dilindungi oleh negara. Nah, buat saya ini yang harus kita lihat ya. Jadi kita tidak melihat waria dalam konteks keagamaan. Kita melihatnya sebagai masyarakat, sebagai bagian dari warga negara di Indonesia yang punya hak hidup yang sama dengan masyarakat secara umum. Nah, bagaimana kehidupan mereka di usia lanjut ya, di usia apa namanya, lansia ya, karena gini, mungkin ya di masa muda mereka barangkali mereka juga seperti banyak anak-anak muda yang lain atau orang-orang muda pada umumnya itu yang pasti punya banyak pikiran yang mengubah dunia gitu dengan tangannya gitu. Mau ngapa saja bisa lah kira-kira gitu. Artinya tidak membutuhkan banyak bantuan, tidak merasa bahwa saya membutuhkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Tapi hal yang manusiawi bahwa orang itu dari muda menjadi usianya menjadi tua gitu ya. Nah, biasanya pada saat-saat di usia tua inilah siapapun orangnya, entah waria, entah kita semualah secara umum itu pasti punya keinginan yang lain. Pasti aspek-aspek misalnya soal kalau kita dirantau orang, pasti kita berkeinginan itu gimana caranya di usia yang sudah lanjut seperti sekarang ini kita pinginnya itu berada dekat dengan saudara, dengan lingkungan terdekat, dengan kampung halaman, agar ingatan-ingatan masa kecil kita, ingatan-ingatan masa lalu kita kembali lagi berkumpul. Nah, hari ini kita akan banyak ngomong ini dengan teman-teman dari Erat ini yang tadi sudah disebut oleh Mas Widi dan Mas Komeng itu. Saya nggak tahu ini mulai dari mana, tapi saya kira kita penting nih teman-teman geng itu kan penting mendapatkan informasi dulu nih. Erat itu apa sih sesungguhnya dan kapan berdiri? Kok tiba-tiba ada keinginan untuk membuat Erat ini? Dan namanya ini Erat kok enggak yang lain? Siapa nih? Mas Widi mungkin ya? Oh, coba diceritain dong, Mas. Oke, sip. Cerita tentang Erat sebenarnya belum lama, Mas Fikri. Jadi kita bertemu, aku Komeng dengan dua rekan yang lain itu 2019 awal. Kebetulan kita bareng-bareng ini memang sering juga diskusi, sering bahas sesuatu, kemudian sempat terlibat dalam kerja-kerja sosial bareng juga. Sampai akhirnya kita jatuh pada sebuah kesadaran, pemahaman bersama bahwa ada sebuah situasi yang seperti tadi Mas Fikri bilang, barangkali belum banyak yang memperhatikan ini tentang kelompok di masyarakat, bukan kelompok ya, ada banyak di masyarakat yang mereka itu bisa dibilang kalau di Jogja itu porsinya sangat besar, tapi tidak banyak yang bicara khusus tentang mereka, yaitu lansia. Dan kalau misalnya ngomong soal data, Pak Yabia menyebutnya bonus demografis, besok itu akan ada lansia tahun 2025 itu lansia bisa sampai mungkin 30% dari total populasi masyarakat Indonesia secara umum. Dan di Jogja. Itu termasuk yang paling tinggi. Berarti tingkat ini ya apa? Lansianya. Nah, jadi menariknya itu pas awal kita diskusi, kalau secara ekonomi DIY termasuk yang tidak begitu menonjol, malah bisa dibilang agak sedikit di peringkat mepet di bawah. Miskin. Nah, tapi ketika ngomong soal harapan hidup itu tinggi dan lansia sangat banyak. Nah itu kemudian menulis, oke, ini mumpung kita di DIY, kita tinggal di DIY, kita bisa mengeksplorasi apa sebenarnya pertama dari
nilai lokalnya seperti apa. Yang kedua kemudian tuh bahwa kita pada momen bahwa memang belum banyak yang berbicara tentang lansia. Dan dalam konteks ini juga kita melihat di masyarakat tuh ada banyak sejarah ketidakadilan zaman dahulu dan macam-macam lah, mulai dari yang konflik besar sampai soal mereka yang terabaikan, miskin. Ini pasti menyisakan ada kelompok-kelompok masyarakat yang bisa disebut sebagai yang terpinggirkan, yang terlupakan atau korban. Ini pasti menghadapi apa ya istilahnya tantangan hidup yang lebih berat. Ya. Dan bagaimana kalau mereka ini masuk usia lansia? Ya. Kalau mereka yang muda miskin saja stres, nah ketika lansia, mereka yang sendiri bagaimana? Kemudian mereka yang tidak sempat sekolah, sekarang nggak mampu lagi mungkin berat nyambung internet, cari kerja susah, terus bagaimana? Waktu muda aja berat, lalu bagaimana ketika lansia? Nah itu suatu hal yang kemudian mendorong kita, oke, ternyata ada banyak masalah, kita pengen menggali, pengen support lebih dalam. Kemudian satu hal yang kita jadi pegangan itu adalah kita ingin menguatkan kembali aspek kemanusiaan. Kita tidak ingin meninggalkan mereka yang siapapun itu sebenarnya punya kontribusi terhadap kehidupan kita sekarang. Biarpun seorang simbah-simbah hobinya muter kacang, mungkin tidak terasa kontribusinya langsung, tapi bagi masyarakat dan bagi kita sekarang itu pasti ada jejak kontribusinya. Kita nggak pengen meninggalkan, nggak pengen melupakan. Kalau disebut masyarakat yang berbudaya, berarti harus tahu sejarahnya, harus menghargai yang sebelumnya dalam ruang yang paling sederhana sekalipun. Nah itu dulu gagasan besarnya begitu, Mas Fikri, sampai kemudian masih umum ya. Masih umum. Maksudnya umum itu maksudnya Lansia umum. umum lansia. 60 tahun ke atas. Kemudian di bulan Maret yaitu Maret 2019 kita akhirnya kita mengumpulkan diskusi, kita menyatukan gagasan, kemudian mari kita bersama, kemudian kita membangun RAT, Right Advocacy dan Treatment di Jogja. Tahun berapa itu ya? 2019. 2019 ya. Artinya belum lama nih ya. 2 tahun lebih sedikit. Ada berapa orang yang menginisiasi RAT ini? Awalnya hanya 4. Ya, Jadi Mas Sabto sendiri. Nah, kemudian Mas juga Budi ya, Komeng, Mas Komeng. ada Adityo, ada juga Atmo. Nah, kebetulan yang dua rekan ini tidak di Jogja. Oke. Ya, itu kita yang godok gagasan bareng. Itu di awal, tapi sekarang kita juga sudah mulai pelan-pelan menjangkau lebih. Karena yang salah satu yang kita tekankan itu adalah kita bukan anak muda yang ngomong soal lansia. Ya. Tapi kita pengen menjadi anak muda. Kita masih boleh anak muda ya? Oh boleh, masih di bawah 60 tahun. Itu masih muda. Masih muda, tapi bersama lansia. Jadi dalam RAT sekarang setelah kita berjalan ada beberapa lansia, termasuk juga lansia waria yang masuk juga RAT, lansia di Gunung Kidul, kemudian di Gereja di Kota Gede yang menjadi bagian dari RAT. Kemudian kita proses bareng. Jadi kayak RAT ini seperti kayak simpul gitu ya. Ya. Jadi nanti ada beberapa organisasi. Nah, Dan harapannya bisa menguatkan komunikasi lintas generasi. ya. Jadi pada saat RAT berdiri tahun 2019, apa yang dilakukan pertama kali setelah udah kumpul nih, udah berdiri, lalu kegiatan ya, mungkin aktivitas apa yang mulai dilakukan? Kita awalnya sangat sederhana ya, Mas Komeng. Jadi Ini belum fokus pada waria kan waktu itu ya? belum. Jadi kita masih mencoba, kita melihatnya dalam membangun sebuah kekuatan bersama itu sebagian mungkin mulai dari atas. Cuma kita melihat Maksudnya dari atas tuh? dari kebijakan Oh, atau oke. dari Dari otoritas. Tapi kita coba melihat ini sepertinya suatu hal yang mungkin tidak mudah kita lakukan. Jadi kita mencoba dari bawah, dari kita mendorong komunitas lansia. Sudah ada banyak komunitas lansia sebenarnya, tapi kita juga mendorong untuk lebih ada lagi. Nah, ketika aku sama Komeng banyak main ke Gunung Kidul, kemudian putar-putar di kota, akhirnya sampai juga ketemu dengan rekan-rekan waria. Dan mereka sudah punya komunitas, kebetulan sudah punya, dan kita kita belajar juga, kemudian kita juga support mereka. Namun yang jelas di awal aktivitas kita sederhana, dulan,
kemudian main ke Porosimbah, nah itu menyenangkan Mas, karena biasanya kenyang, wedangannya lengkap. Nah, dan itu ternyata bisa membuat mereka happy ketemu, karena satu hal yang kita rasakan sendiri ya, karena dalam konteks teori kan macam-macam. Cuma sederhananya banyak lansia itu pengen ngobrol. Loh, mereka butuh teman ngobrol. Ya. Iya. Jadi yang kita lakukan di awal dolan ngobrol, kemudian mengajak kersane pripun, pelan-pelan buatnya, akhirnya kita dorong dan ya sesuai, sebenarnya sudah cukup menarik progresnya di 2019 akhir juga. Kemudian datanglah pandemi. Nah, jadi aktivitas komunitas mau tidak mau kita kita tahan Ya. supaya mengurangi risiko rekan-rekan lansia. Oke, ini menarik buat saya, ada satu lembaga yang di luar negara ya ini kira-kira, yang mau ngurusin lansia. Padahal kan sudah ada nih lembaga sendiri negara yang memiliki kepedulian ya, misalnya di dinas sosial kan sebenarnya punya panti panti Breda ya. Ada yang ngurusin lansia juga, tapi kok kenapa nggak langsung saja gitu memediasikan kelompok lansia ini dengan dinas sosial. Kita tidak terjun langsung, kok malah lebih milih terjun langsung Ya. Apa ya? Tapi bingung. Iya kan maksud saya gini, Mendiri ini kan bagaimana dengan lembaga-lembaga yang sudah ada, ya seperti Panti Breda ini kan sudah ada nih yang ngurusin lansia. Kita bikin erat sendiri kan juga ngurusin hal yang sama. Ya, betul. Nah, apakah ada koordinasi atau ada sesuatu nggak yang bisa di masa-masa awal misalnya kepikiran nggak misalnya untuk ini kebetulan dinas sosial juga ada punya kepedulian terhadap lansia ini, lalu nggak ada salahnya juga toh kita dari erat misalnya mau membuat kerja bareng atau apalah namanya seperti itu menurut saya. Itu juga menjadi bagian yang dilakukan di erat nggak atau tidak? Jadi gini Mas, waktu itu kan kita kan kegiatannya baru assessment. Jadi assessment kebutuhan kita carilah dari demografi itu, ternyata data itu masuk bahwa perempuan itu yang paling besar populasinya di antara lansia. Dan kebanyakan itu lansia-lansia itu sudah tinggal suami, anaknya sudah pada rumah tangga, ada yang di situ ada yang enggak, tapi sebagian besar itu tidak berada di rumah ibu ini. Oke. Terutama di daerah gunung itu banyak ya. Gitu. Anak-anaknya udah pergi kemana? Merantau atau punya rumah sendiri. Ya. Makanya di Jogja sendiri, di kota Jogja sendiri walaupun juga kayak gitu. Sehingga mereka sendirian. Nah itu kalau kita pun dulu itu untuk mengarah kebijakan itu kayaknya susah juga ya waktu itu ya. Sempat juga sebelum COVID. Sebelum COVID ada pertemuan yang salah. Ya betul, ada beberapa pertemuan dengan otoritas, tapi ini belum sampai gerak ya Mas ya, masih menyambungkan gagasan. Dan dari Dinso ternyata waktu itu juga ada respon, cuma kan setelah itu datang COVID, jadi semuanya belum ada ambiar. Ayo sempat apa jenenge gawe nang perda. Iya, waktu itu kita diajak untuk raperda workshop desain raperda kawasan ramah lansia. Nah, itu di awal 2020 atau akhir 2019, sebelum COVID yang jelas. Sebenarnya sangat bagus. Cuma tadi setelah ada COVID kan konsentrasi berjalan. Ada perubahan. Dan kalau kita di awal memang juga melihatnya pemerintah, lembaga lain sudah menyiapkan ruang untuk menampung lansia. Nah, yang pertama ini adalah soal seberapa sih yang bisa ditampung. Terus kedua, sebenarnya kalau kita letakkan di Panti Breda itu kan kita anggap sebagai lansia yang sudah tidak dibutuhkan lagi di masyarakat. Jadi ada seperti semacam pengasingan jadi dari kehidupan sosial. Seperti misalkan kayak kita ke rumah sakit, kalau misalkan saudara sakit, saya nggak bisa nangani, yang bisa dokter. Padahal kalau mendorong lansia itu sebenarnya siapapun bisa. Jadi kalau kita punya ibu, kita punya simbah, bude, sebenarnya kita juga bisa menempatkan diri untuk mensupport mereka, ngajak sesuatu tanpa harus ke Panti Breda.
Nah, Panti Weda ini ke baratan gitu ya mungkin ya. Ya. Karena sesuatu yang saya kira mungkin di luar negeri banyak kali, di Eropa misalnya. Ya. Secara culture Mas, karena culture-nya culture-nya begitu. kita kan kalau keluarga Iya. itu kalau sama ada keluarga itu Betul. sebaiknya kan di rumah atau dirawat oleh keluarga sendiri. Keramat. Nah, Itu kan sebagai keramat. nanti ada persepsi di masyarakat kalau kita memberikan apa ya? Kita itu punya orang tua, kemudian kita tanda kutip itu memasukkan ke kategori Di sio-sio. Nah itu, Nah, nanti itu pandangan masyarakat kan jadinya durhaka lu Gen. itu masih erat juga, masih Ya, di dalam ada masyarakat pandangan yang itu itu. masih banyak. Saya setuju dengan itu, tapi pada intinya kan misalnya memang di mana masyarakat dengan kulturnya yang komunal itu kan sebetulnya memang keinginan orang yang di usia lanjut itu biasanya kan mentransferensikan pengalamannya kepada yang lebih muda, dan itu butuh teman ngobrol. Saya kira apa yang dilakukan erat itu kan sebetulnya ingin menjadi teman ngobrol dari para lansia itu pada awalnya, kira-kira sederhananya kan gitu ya. Bagaimana damping kita berkunjung ke rumah mereka, lalu kita ajak ngobrol, apa sih, berbagi pengalaman, sampai kemudian akhirnya mereka tertarik untuk ayo kita bikin sesuatu yang lebih besar. Mungkin itu ya menarik ya sebenarnya, tapi ini ada yang agak sedikit mengganjal buat saya, kok tiba-tiba ketika Anda melakukan gerakan seperti ini lalu kok sekarang ke waria ini loh kok. Nah, itu. Ini ceritanya gimana tiba-tiba bergesernya ke waria loh, ke waria lansia loh ya? Iya, betul. Itu juga Ini kami mengalami. Ada cerita apa itu? Banyak ceritanya, Mas Fikri. Itu sebuah pertemuan di jalan. Maksudnya jalan dalam mencari dari kami erat ya. Kita ketemu dengan beberapa lansia yang ya kalau dari Umatai sebutnya terlantar atau diterlantarkan, kemudian secara ekonomi miskin, sampai akhirnya kita tadi jalan-jalan ketemu, kita ke Kerica, kemudian melihat, kemudian kita coba ngobrol, bahwa ternyata di Jogja itu ada banyak waria lansia, dan kita melihatnya kalau yang muda itu kemudian mereka masih mampu mengandalkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan. Iya. Ya, itu fenomena waria ya. Jadi ngamen atau barangkali kerja macam-macam, tapi sebagian besar itu juga waria itu jauh dari keluarganya. Nah, kalau sudah sepuh, sudah lansia, terus bagaimana? Itu pertanyaan kita juga belum tahu awal itu. Kemudian kita coba komunikasi ketemu dengan Mbak Ruli, kita ngobrol, datang, ketemu, dan betul-betul bertemu dengan rekan-rekan waria sudah lansia. Nah, baru terbuka banyak. Problemnya luar biasa ya. Sebagian bahkan punya yang sesuatu hal yang kita pasti udah punya dari zaman dulu, KTP. Loh, ini barangkali menjadi warga Indonesia tidak harus punya KTP ya. Tapi ini bagaimana sebenarnya pengakuan mereka juga layak di Indonesia, kemudian hidup di sini tapi KTP nggak punya lah. Segala akses kesehatan, fasilitas publik jelas tidak ada semua. Nah, itu saya komen dan teman-teman datang kemudian melihat ini adalah sebuah fenomena yang mungkin belum ada, mungkin agak terlupakan ya, bahwa ini rekan-rekan waria itu waktu mereka muda pun sudah masuk kelompok rawan yang mengalami macam-macam, kemudian hidupnya juga naik turun tidak pastinya banyak. Ketika sudah lansia sudah tidak banyak lagi yang memperhatikan, keluarga mungkin sudah jauh, kemudian tubuh juga sudah tidak sekuat dulu. Ya, ini enggak, buat saya tuh gini, ketika teman-teman menangani lansia saja, ini sesuatu yang juga cukup menantang ya, berat lah dari sisi energi, effort yang harus dikeluarkan teman-teman, apalagi ditambah ini ngurusin lansia waria. Ya, secara stigma di masyarakat kita juga masih ada stigma yang berbeda. Ini kan berarti pekerjaan yang lebih berat dari semata-mata hanya sekadar ngurusin lansia yang non waria ya. Nah, itu apa yang ditemukan? Kendala-kendala apa yang ditemukan ketika kita melakukan pendampingan terhadap teman-teman lansia waria? Lebih banyak, lebih kompleks.
Pertama, kalau ketemu dengan banyak lansia, itu kan salah satu yang kita pengen dorong itu adalah komunikasi dengan keluarga. Oke. Ya, itu kan satu pendekatan umum ya. Kalau misalnya simbah, kita tingkatkan komunikasi dengan cucunya, dengan anaknya. Nah, kalau waria, itu strategi yang kita gunakan di awal sudah nggak kepake lagi. Ini harus bagaimana menghadapinya. Cuma di awal kita juga mikir ini bagaimana toh harus menghadapinya. Cuma kemudian dalam pertemuan-pertemuan dengan para lansia waria itu ternyata kami salah, bahwa yang muncul di awal dari rekan-rekan itu adalah ya, mereka manusia, Ya. sing berbicara padanya terlepas dari identitasnya atau sejarahnya masa lalu. Mereka berbicara, mereka pengen aku iso apa mas, ketika kita pas membuat pertemuan iso apa. Kemudian pas saya dan Komeng nyoba ngambil gambar, aku untuk diajari pun enggak. Sebenarnya kami sendiri pun awalnya punya stigma, tapi ternyata ketika ketemu, oh ya ini adalah sebuah relasi yang sangat dasar antar manusia. Energi barangkali besar, tapi ketika kita ketemu dengan orang lain yang menghargai, tak pikir rasanya nggak ngeden lagi loh, Mas. Jadi mengalir begitu saja. Artinya kebutuhan mereka mungkin ya, kalau tadi bilangnya kalau pertama kali melakukan di Gunung Kidul itu bagaimana mengajak orang tua berbicara dengan keluarganya kan. Kalau dengan waria berarti lebih banyak bagaimana mereka mengajak mereka untuk beraktivitas. Beraktivitas, kemudian juga belajar macam-macam dan terutama dengan komunitasnya. Iya, beraktivitas mengisi hari tua ya. Semacam itu. Tapi memang kalau untuk rekan-rekan waria karena punya pikiran yang berbeda-beda ya. Ada beberapa dari rekan-rekan ini mungkin dulu waktu muda ini gagah, perkasa atau mungkin sangat cantik, tapi ketika sudah 60 jadi sudah terlihat sangat terbatas. Oke. Nah, jadi aktivitas bersama itu ya betul mungkin lebih seperti mengisi waktu dan terutama mengisi rasa dan pemikiran. Oke, ya. Di antara mereka Berbicara. Artinya kan selalu memandang begini ya, komunitas mereka ada ya keluarga mereka hari ini. Iya, betul. Gitu ya. Kalau boleh kita katakan begitu ya. Itu kan menarik ya. Karena tapi ada juga yang mereka tetap komunikasinya intens dengan keluarga asalnya tuh ada juga tetap. Ada juga. Ada beberapa mas. Jadi, ada beberapa dan pernah saya ngobrol sama salah satu rekan itu, mereka juga sering bolak-balik ke tempat asalnya. Gitu. Oh ada juga. Ada juga. Jadi tidak semua itu lepas dari keluarga. Ada juga yang enggak. Tapi saya nggak tahu populasinya berapa ya. Tapi ada. Artinya problemnya sebenarnya macam-macam. Iya di kalangan waria juga. Tetapi bahwa tetapi yang penting kan ada kesamaan di antara mereka adalah ketika mereka di dalam satu komunitas ini mereka butuh sesuatu yang bisa dilakukan secara bersama-sama sebagai keluarga. Entah itu kamu punya apa mas, bisa apa mas, Bu ajarin kami. Kami ini keluarga besar yang membutuhkan inilah aktivitas macam-macam. Bisanya saya bisa ngajarin, yuk kita bikin video editing sederhana misalnya pelatihan kayak gitu-gitu ya berarti ya modern-modernnya. Artinya yang penting adalah mereka bisa mengisi waktu di dalam suasana senggang ya. Karena kebanyakan waria berarti sebetulnya ketika usianya lanjut sudah tidak lagi berada di jalan. Sebagian masih ada, tapi bukan ngamen, tapi seperti itu ngumpulin kardus, semacam itu. Semacam menjadi pemulung, geng. Pemulung. Itu dijual. Gitu ya. Tapi sebagian memang sudah di tempat tinggal di kosnya atau di shelter, tergantung yang tidak banyak aktivitas. Jadi ada juga yang masih jual angkringan, itu juga ada ya? Ada. Itu kebetulan beliau masih sangat fit. Kemudian juga masih berhitung juga sangat lancar dan sebagainya. Tapi sebagian memang tinggal di kos. Nah, kalau kita ketemu yang sudah lemah atau sudah terbatas itu memang kalau ngisi aktivitas ya itu menjadi penting banget, tapi yang bagi kami sih melihatnya bagaimana dalam tubuh yang mungkin sudah lemah, sudah renta itu jiwa itu tetap hidup.
rasa tetap hidup. Jadi bertemu dengan anak muda, dengan teman-teman itu pasti ada cerita. Mereka cerita dulu aku sempat nari begini. Ya. Itu ada senyum yang muncul. Jadi paling enggak ya kita di level ini masih bisa di situ saja ngajak ngobrol. Ya tapi itu saja sudah luar biasa loh, iya toh. Ya. Kita bisa mengajak mereka bercerita, lalu memberi pelatihan-pelatihan kecil buat mereka, ini sudah luar biasa. Tidak banyak lembaga yang seperti ini, individu maupun kolektif juga tidak banyak. Saya sih sangat apresiatif lah dengan teman-teman erat ya yang mau, siapa tahu juga kan dari pendengar, Ya. dari pemirsa kita, dari teman-teman geng ini juga ada yang peduli dengan ini, kan bisa membangun kerjasama. Lah, selama menjalankan aktivitas seperti itu, secara pendanaan itu bagaimana? Ini dilakukan secara mandiri atau ada donatur atau seperti apa ya? Donatur pribadi kita Mas Komeng ini. Penjangkauannya, tapi dolannya tuh Mas. Ya. Aktivitas kita nggak mampu, kita butuh bantuan lah. Enggak, karena ini kerja besar loh ya, nggak bisa kerja berat seperti Ya. ini. Ya, Pasti butuh effort, tenaga, pikiran, dan juga dana yang juga saya kira signifikan ya, karena kan yang kita kerjakan itu kan tidak sekadar mendampingi murid, tapi kan pasti ada unsur yang lain, misalnya ada keinginan, misalnya bagaimana mereka ini di mata negara, misalnya kalau itu kan pasti akan ke sana arahnya, lebih ke politik ya, kebijakan politik lah gitu. Ya selama ini memang masih sangat terbatas. Kalau orang itu memang pendanaan kita ada penyokongnya, ada Ya. donaturnya Ya, atau donornya, hanya tidak bisa kami sebutkan. Tapi untuk kemarin proses di penguatan komunitas, kemudian kita sempat buat buku juga dengan rekan-rekan yang waria juga, buku yang sederhana soal apa yang pengen mereka bagi. Itu Ya. kita memang secara, kalau kita mandiri kita belum mampu, jadi kita mengharapkan dukungan. Kemarin juga ada donaturnya Ya. dari pihak luar. Kemudian selebihnya kita memang masih lebih mengandalkan kekuatan masing-masing. Jadi kalau misalnya seperti Mas Komeng muter-muter begitu ya wes, yang penting semangat Neng. Nanti nyumbangi es teh bensin golek dhewe. Selama berkomunikasi intens ya dengan teman-teman di lansia waria ini, itu apa sih yang kita tangkap dari mereka, misal harapan mereka itu apa kira-kira ya dalam situasi hari ini gitu, misalnya harapan mereka itu apa? Di usia tua ini mereka misalnya pulang ke rumah, ke kampung halamannya, atau seperti apa sih harapan mereka itu yang paling sering mereka impikan gitu di masa-masa usia lansia ini? Satu yang utama dan paling banyak mereka sebutkan, keluarga dan rumah. Kembali ke asal gitu mas. Kembali ke asal jika yang merasa masih diterima, tapi yang tidak merasakan rumah Dimanapun. keluarga. Siapa yang mau peduli di mana beliau bisa bercerita, berbagi. Ketika sakit, sebagian sudah sakit, ada yang mendengarkan, tapi intinya yang dicari adalah rumah dan keluarga. Oke. Ini geng, dua hal ini agak sangat menyentuh ya. Satu sisi ada keinginan teman-teman waria lansia ini untuk pulang ke rumah ya, bersama dengan keluarga, tinggal mereka mungkin kembali ke kampung halaman, menikmati hari tuanya di sana. Mereka masih punya saudara kan, mungkin masih punya adik atau punya kakak, sehingga bisa berbagi rasa di sana. Ini untuk mereka yang mungkin diterima ya di keluarganya. Tapi untuk mereka yang tidak diterima, ini juga buat saya lebih bagaimana menciptakan suasana keluarga itu di lingkungan komunitas. Maka buat saya ini dua hal inilah yang menjadi tugas berat teman-teman di saat ini untuk mewujudkannya. Lalu gimana cara mewujudkannya itu tadi?
teman-teman geng kan juga pasti mikir juga nih, Tat. Lalu kalau dua itu yang kita anggap sangat penting bagi mereka hari di usia lanjut, di usia lansia ini, upaya yang dilakukan teman-teman di erat itu gimana? Mas Komeng mungkin? Ngobrol, Mas. Iya kan mereka mau pulang nih. Ada nggak upaya kita misalnya menjembatani itu? Ya, Mengkomunikasi dengan ada ya? Kita ngobrol dulu. Oh, ngobrol. Oke. Karena setiap pribadi kan punya konteks Ya. kasus sendiri. Ya. Pasti kasuisis ya. Ada yang keluarga dekat, itu lebih enak kita untuk menggali. Misalnya kita tanya, masih ketemu saudara enggak? Oh, maaf, nah Mas, kemarin aku baru pulang 2 minggu lalu ketemu ponaan gitu. Itu yang masih diterima keluarga. Cuma kalau yang jauh dari keluarga, bahkan yang ditolak, itu yang saya sendiri dalam mengobrol agak sulitan untuk merespon. Itu memang tantangan di situ. Kalau di level basicnya loh, Mas, kita ngobrol. Artinya ketika mereka ditolak sama keluarga, kita mau ngobrol sama teman waria yang sudah lanjut ini juga agak susah. Ceritanya kita tidak dapat ya. Karena kita mau apa juga gitu, kalau jauh. Maksudnya sampai ke titik kalau kita mau bantu, kita harus ukur juga bantunya sebanyak apa. Bisa saja mengkomunikasikan by phone dulu, komunikasi dengan keluarganya. Ada sendiri ya gitu ya. Ya, nah kebetulan kalau di Jogja itu kan ada komunitas teman-teman waria yang cukup kuat. Nah, kemarin kalau kita banyak ketemu dengan teman-teman dari Kebaya, baru apa itu Kebaya? Keluarga besar Waria Yogyakarta. Nah, itu menjadi seperti ruang bersama. Nah, ruang bersama teman-teman waria termasuk yang sudah lansia untuk seperti Mami Vin, baru itu menjangkau. Nah, kita dalam keterbatasan saat ini kita mensupport lebih seperti teman-teman dari Kebaya untuk bisa katakanlah ya berbicara tadi, kemudian organizing. Ya, kemudian kalau kontribusi langsung memang sebenarnya sangat pingin. Ada banyak kebutuhan yang memang sangat butuh dibantu banyak orang dari teman-teman waria lansia ini. Bahkan paling sederhana lah kemarin pemakaman. Nah, minggu lalu ada rekan waria meninggal yang sudah lansia. Kemudian dimakamkan di mana? Memakamkan sebenarnya ongkosnya kan banyak. Ya, banyak. Ya kan, dan teman-teman tuh luar biasa banget mereka fundraising kolektif saweran. Nah, itu sebenarnya ruang-ruang yang sangat butuh bantuan dari banyak pihak. Kita juga berusaha membantu, tapi niatnya dengan kemampuannya ternyata beda jauh. Niatnya membantu banyak, tapi kemampuan sangat terbatas. Sehingga karena keterbatasan itu saat ini ya kita apa yang kita bisa ini yang kita lakukan ya. Betul. Ya dari ngobrol itu kan kemudian kita mendapatkan banyak cerita. Jadi secara umum itu kan lansia kan sebenarnya secara keberadaan di dunia kan lebih dahulu. Jadi akumulasi pengalamannya kan banyak. Bukan cuma yang di waria, yang di lansia soliter itu kan punya pengalaman-pengalaman yang sangat unik. Termasuk yang waria juga punya pengalaman unik masing-masing gitu. Nah, itu kita berusaha kita satukan, kita kompil ceritanya menjadi sebuah buku ya. Ya. Oke, yang nanti akan kita diskusikan sendiri itu ya, begitu. Sementara cuma gitu, hasil obrolannya kita satukan. Ya, nah, saya kira itu ya ini. Untuk sementara ini cukup. Tapi gini, geng, saya ingin sedikit memberikan closing statement terhadap obrolan itu, obrolan kita dengan tentang tentang waria ini. Di luar tadi misalnya harapan mereka untuk kembali ke keluarga. Atau kalau mereka ditolak, ya keluarga mereka ingin betul merasakan bagaimana komunitas mereka ini adalah keluarga. Sehingga itu menjadi tempat mereka untuk berkeluh kesah, tempat mereka untuk curhat, menceritakan banyak hal di usia-usia lanjut mereka gitu. Tapi sekarang ada di luar itu, saya kira problematik juga di dunia waria itu adalah, terutama dalam konteks ini waria, lansia waria juga adalah penting ke depannya itu menurut saya adalah kepedulian dari negara terhadap komunitas ini ya. Misalnya banyak hal komunitas itu bisa seperti ini. Misalnya tadi ya seperti disinggung tadi Mas Widi terkait dengan
bagaimana mereka bahkan identitas saja tidak punya. Ya mungkin pada awalnya mereka kabur dari rumah karena ditolak keluarga, sehingga sudah karena masih muda, memberontak, kabur, nggak penting, punya identitas dan lain-lain. Itu hal yang biasa saja. Tapi ketika di usia yang sudah semakin lanjut itu kan ada kebutuhan itu ternyata. Sesuatu yang kalau diurus lagi kadang-kadang memang agak susah nih secara ini. Mau ngurusnya gimana ke sana, misalnya ke kampung halamannya sendiri sudah, mungkin teman-teman waria sendiri sudah tidak mau, atau kalau punya ketakutan ditolak oleh warga, ditolak oleh pihak keluarga. Nah, saya nggak tahu caranya, tapi buat saya mungkin suatu saat pemerintah atau negara ini punya kemudahan-kemudahan yang sifatnya administratif terhadap kasus-kasus waria, apa teman-teman di waria yang berusia seperti ini. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka sebagai warga negara juga punya kesempatan untuk mendapatkan perhatian dari negara, seperti pada umumnya lansia-lansia yang lain. Nah, saya di channel berikutnya nanti kita akan ngobrol dengan mereka, dengan teman-teman waria, dengan komunitas kebaya. Kebaya tadi itu? Keluarga besar. Keluarga besar waria Yogyakarta. Kita akan lebih banyak ngomong secara detail tentang harapan, tentang keinginan mereka, dan bagaimana harapan mereka terhadap pemerintah, terhadap negara, terhadap komunitas mereka ini. Karena bagaimanapun, sekecil apapun mereka ada di Indonesia, mereka adalah bagian dari warga negara yang juga harus kita perhatikan, kita pedulikan. Sebagai apa? Sebagai bagian dari warga negara di negara yang besar ini. Saya kira itu geng ya yang menjadi tema kita, pertemuan kita hari, dan nantikan edisi-edisi berikutnya juga, edisi tentang hidup sebagai waria ini. Di besok kita akan ngobrol dengan teman-teman dari komunitas kebaya, dan berikutnya kita akan ngobrol dengan salah satu produk dari RAT, sebuah buku yang berisi tentang testimoni-testimoni ya, pengalaman hidup teman-teman waria di komunitas mereka. Saya kira itu, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.